Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mereview ulang hasil kunjungan kami dari beberapa kelompok, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 tentang core value kompeten ASN. Untuk reviewnya langsung saja akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, oleh Mbak Putri. Baik, untuk kelompok 1 ini tentang tantangan lingkungan strategis. Tantangan lingkungan strategis ini meliputi internal dan eksternal. Di sini ada dunia buka, distribusi, teknologi, dan kebijakan pembangunan nasional. Upaya menghadapi tantangan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan pelatihan. Itu untuk kelompok 1 intinya. Dari kelompok 2 ada hasil diskusi yang kami lakukan, yaitu dengan judul kebijakan pembangunan aparatur. Nah, di sini dari sistem pengelolaan ASN tanpa membedakan berdasarkan kualifikasi kompetensi, dengan tujuan yaitu jabatan yang diduduki benar-benar orang yang berkompeten dalam bidang jabatan tersebut, agar mendapatkan kinerja yang baik serta lebih optimal. Yang kedua, pengembangan aparatur sesuai RPJM tahun 2020 sampai 2024, yaitu rancangan pengolahan jasa menengah untuk membentuk birokrasi berkelas dunia dengan tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu karakter ASN, yaitu timbulnya integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, ramah, hospitaling, networking, jaringan, entrepreneurship, sehingga menjadikan ASN yang berintegritas, yang mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Terima kasih, itu saja. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait materi core kompeten ASN. Jadi ini tentang pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah menunjang pengembangan dari ASN itu sendiri, baik itu sikap, keterampilan maupun perilaku. Nah, untuk itu ASN perlu diadakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu telah diatur pada peraturan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 mengenai hak dan pengembangan kompetensi teknis, manajerial maupun sosioculture ASN itu sendiri. Selain itu, hak pengembangan kompetensi itu dijelaskan pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, bagi pegawai ini, kita sebagai ASN, pengembangan kompetensi berupa pelatihan, seminar, kursus, praktek, kerja di instansi pusat maupun daerah ataupun swasta, penataran. Nah, selain itu, konsepsi dari kompetensi itu meliputi 3 aspek, yaitu aspek tadi, pengetahuan, keterampilan, sikap, itu nantinya berujung pada perilaku kerja dari ASN. Nah, selain itu, cara pengembangan kompetensi itu meliputi pengembangan kompetensi secara klasikal, yaitu tatap muka secara langsung antara ASN maupun media iswara. Yang kedua, non klasikal ataupun e-learning, job enrichment, and job enlargement. Nah, selain itu, klasifikasi pegawai sebelum pelatihan itu meliputi tahap awal, mencari sumber informasi, penilaian kompetensi awal. Nah, mengumpulkan hasil kerja yang rendah, mengumpulkan hasil penilaian ke dalam pegawai yang di bawah ekspektasi maupun sesuai ekspektasi ataupun di atas ekspektasi dari instansi tempat pegawai itu bekerja. Mungkin ada yang didiskusikan teman-teman? Yuk, tidak. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait pengembangan kompetensi pada core value ASN. Sama-sama. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menyampaikan hasil saya diskusi dari kelompok 4, yaitu perilaku kompeten. Nah, di sini untuk
merubah perilaku ASN menjadi perilaku kompeten itu yang pertama merubah mindset. Terus yang kedua itu mengembangkan mandiri secara depth-centric. Yang ketiga, memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki instansi atau unit kerja. Dan yang keempat, melakukan jejaring formal atau informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi, dalam organisasi dan atau luar organisasi. Terus hal yang saya dapatkan dari diskusi kelompok tersebut yaitu membantu orang lain. Bagaimana cara kita membantu orang lain untuk belajar? Yang pertama itu adalah sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria. Semisal di kantor, di kantin, seperti jadi percakapan ini lebih leluasa atau lebih sederhana. Terus yang kedua itu adalah perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN sebagai media pembelajar. Misalkan kita ini sebagai penyuluh lah, misalkan salah satu contohnya. Untuk daerah A sama daerah B itu kan berbeda konteks atau berbeda masalah. Dan di situ kita bisa sharing sesama golongan atau sesama permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah aktif untuk akses dan transfer pengetahuan. Contohnya di sini seperti kita di sini ya, latihan dan pengembangan. Nah, ini kan bisa lebih memperkaya diri kita atau menambah wawasan kita untuk menjadi ASN yang lebih baik dan berkualitas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada sanggahan, diskusi atau saran dari kelompok-kelompok saya ini? Oh ya, terima kasih. Penanda bahasa Sekapu, Mbak Nyaman Diwan bahasa Sekapu kurang nuju di Metiku. Maaf kali puro. Ya ampun. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan apa yang didapat dari tadi diskusi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Di sini ada core value tentang kompeten. Mungkin di sini ada beberapa tokoh yang jadi inspiratif ya untuk kita ambil. Yang pertama ada Bapak B.J. Habibie dan yang kedua ada Ibu Sri Mulyani. Dari Bapak B.J. Habibie ini kita lihat beliau kompeten di bidangnya untuk menciptakan pesawat ya. Yang kedua yaitu Ibu Sri Mulyani kompeten di bidang keuangannya. Teman-teman di sini kita bisa tahu kompeten itu adalah kita mau terus belajar dan juga mau mengembangkan kapabilitas. Nah, mungkin itulah presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Bentar.